Halo kelas 8, selamat datang di pembahasan soal PTS kelas 8 semester ganjil tahun 2021-2022. Dalam video ini saya akan membahas mengenai soal-soal PTS yang sudah kalian kerjakan ya. Namun, tidak semua soal akan saya bahas. Saya hanya mengambil beberapa soal yang banyak menjebak teman-teman semua. Ada sekitar 3 jenis. Yang pertama itu pengetahuan umum tentang lagu daerah Indonesia. Kemudian yang kedua ini ya, ada bacaan tentang Atawenani. Kemudian yang ketiga adalah ini dia, si Jonathan ya. Oke, langsung saja mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada peta Indonesia. Ini sudah saya bahas juga sebenarnya ya pada latihan soal PTS kita. Di sini kita punya peta. Saya yakin sekali kalian sudah bisa mengidentifikasi nama-nama pulau yang ada di sini. Kita mulai dari pulau A, yaitu Pulau Sumatera. Nah, kalian bisa menyebutkan atau kalian bisa mencari lah lagu daerah apa aja sih di Pulau Sumatera. Yang paling terkenal dari Bungung Jempa. Dari mana nih? Dari Aceh ya. Ada Sinanggartulu. Sinanggartulu dari mana? Dari Sumatera Utara. Kemudian ada Kambanglah Bungo. Terus ada Kampuang Nan Jauh di Mato. Kemudian ada Soleram. Oh ya, ini dari mana nih Kampuang Nan Jauh di Mato? Ini dari Sumatera Barat ya. Kemudian ada Soleram dari Riau dan lain-lain ya. Kalian bisa mencarinya di Google, lewat Google ya, lewat mesin pencari lain juga bisa. Saya yakin ini akan sangat mudah ditemukan. Yang kedua, pulau berlogo B, Pulau Kalimantan. Dari Pulau Kalimantan ada lagu daerah apa aja ya? Paling mudah ada Cik Cipriyo. Terus ada apa lagi? Kemudian ada Ampar-Ampar Pisang. Ini dari Kalimantan Selatan. Ada yang kemarin sudah kita bahas di aktivitas Eleng dari Kalimantan Timur. Ada Paris Barantai, banyak sekali ya. Ini hanya beberapa contohnya. Lanjut di Pulau C. Nah, ini pulau tempat kita tinggal, Pulau Jawa. Ada apa aja di Pulau Jawa? Kita bisa urutkan dari ujung, dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, baru Jawa Timur dan Jogja ya. Dari Jawa Barat kita ada Bubui Bulan, Manuk Dadali, Es Lilin, banyak sekali ya. Kemudian dari DKI Jakarta, misalnya Jali-Jali. Dari Jawa Tengah, ini pasti banyak sekali yang bisa kalian sebutkan. Saya sebutkan beberapa saja, misalnya kupu-kuwi yang sudah kita pelajari. Kemudian ada Jublek-Jublek Suweng, ada banyak sekali ya. Lanjut, nanti kalian bisa cek sendiri. Ke Pulau D sekarang. Pulau D pulau apa? Ayo. Pulau D adalah Pulau Sulawesi. Ada lagu apa aja dari Pulau Sulawesi?
Dari atas sendiri Sulawesi Utara ada O Inani Keke misalnya. Terus ada Pakarena, Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan, dan lain-lain ya, silahkan dicari sendiri. Kemudian dari E itu ada Bali dan Nusa Tenggara. Bali ada apa? Ada Ratu Anom. Oh ya, ini kemarin saya typo ya. Harusnya Ratu Anom, saya tulis Ratu Ayu. Ratu Anom. Terus ada Meong-meong, banyak sekali ya. Ada Putri Cening Ayu. Kalian bisa cari sendiri. Dari Nusa Tenggara ada Polelebo, anak kambing saya, ada beberapa, silahkan cari sendiri ya. Koda. Oke. Terakhir di F. Di F ada apa nih? Di pulau F itu pulau apa? Papua ya. Papua. Lagu daerah Papua ada apa? Ada macam-macam ya, ada Apuse. Terus ada apa lagi? Yang Biangko. Ya, tapi Rampo yang Biangko itu kalau tidak salah masih menuai perdebatan ya. Yuk, dari Maluku dan Papua ya. F ini mencakup Maluku juga, jadi ada lembe-lembe, ada potong bebek angsa, ada banyak ya, silahkan dicari sendiri nanti. Oke. Silahkan kalian perbanyak referensi kalian atau perbendaharaan lagu kalian. Jadi kalian lebih mengenal lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Untuk soal ini, saya tidak langsung menyebutkan soalnya karena soal ini intinya kalian harus memahami atau mengetahui lagu-lagu yang daerah yang ada di Indonesia. Jadi silahkan perbanyak pengetahuan kalian. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya kita punya bacaan tentang lagu dan tarian daerah khas suku Moy, yaitu tari Wutulaka yang diiringi lagu berjudul Atawenani. Oke, nanti silahkan kalian bisa membaca bacaannya. Kita langsung cek ke soalnya ya. Yang pertama, nah ini soal yang sangat mengecoh dan beberapa orang, bukan beberapa ya, hanya beberapa orang saja yang benar. Lagu Atawenani dan tarian Wutulaka berasal dari daerah Sorong yang berada di wilayah Provinsi Papua. Pernyataan tersebut bernilai, mari kita cek di bacaannya ya. Di sini kita punya kunci apa? Berasal dari daerah Sorong, wilayah Provinsi Papua, daerah Sorong, Provinsi Papua. Mari kita lihat. Apakah lagu dan tarian ini berasal dari daerah Sorong? Ya, bisa dilihat ya di sini ya, ada tulisan Sorong. Tarian yang berasal dari wilayah Sorong ini bercerita tentang, oke. Yang pertama sudah betul ya, dari Sorong. Nah, apakah Sorong berada di Papua? Sesuai dengan yang ada di sini, Provinsi Papua. Mari kita cek peta. Maaf. Kita cari dulu petanya. Nah, mana ya yang lebih jelas untuk pembagian provinsinya? Oke, kita pakai yang ini aja nih.
kita zoom ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Nih, kelihatan. Ada 2 provinsi di sini. Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat. Nah, Sorong ini ada di mana? Sorong itu berada di Papua Barat ya. Provinsi Papua Barat. Ingat, bukan di Provinsi Papua. Jadi jangan terkecoh. Oke, jadi pernyataan ini bernilai salah ya. Karena di situ tulisannya Papua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah inovasi pada aspek musikal yang terjadi pada penyajian lagu daerah atau wenani adalah ada 4 pilihan. Yang pertama, penggunaan kostum yang lebih modern, B, pembaruan makna lagu, C, penggunaan instrumen modern, dan D, publikasi dan promosi melalui media daring. Nah, dari 4 ini mana sih yang termasuk dalam aspek-aspek musikal atau yang berhubungan langsung dengan musiknya gitu ya? Yang pertama, kostum atau baju lah ya, gampangnya berhubungan langsung nggak dengan musik yang mereka mainkan. Misalkan kalau kostumnya berubah, musik yang dibawakan berubah nggak? Enggak ya, karena kostum itu tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek musikalnya. Yang kedua, pembaruan makna lagu atau wenani. Mari kita lihat. Apakah di teks ini ditampilkan tentang adanya perubahan makna lagu atau wenani? Tidak ya. Dari dulu lagu ini masih menceritakan tentang bagaimana orang-orang suku Moy menangkap ikan di laut. Tidak ada perubahan makna. Lanjut. Yang C, menggunakan instrumen musik modern. Coba kita cek. Oke, di bagian bawah kita bisa lihat ya. Namun seiring perkembangan zaman, para musisi suku Moy mulai menggunakan alat musik modern yang berupa gitar. Jadi sudah ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah yang C, yang secara musikal dirubah atau ditambahkan adalah diinovasikan adalah penggunaan alat musik modern. Lalu yang D bagaimana? Publikasi dan promosi melalui media daring. Ya, ini salah satu inovasi yang bagus, namun ini tidak berhubungan langsung dengan aspek musikal dari lagu atau wenani ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada fungsi dari lagu atau wenani dalam masyarakat yang paling menonjol berdasarkan teks. Jadi suatu lagu daerah itu punya beberapa fungsi ya. Kalian bisa lihat di buku paket ada apa saja fungsi lagu daerah itu. Nah, kita simpulkan fungsi lagu daerah atau wenani ini berdasarkan teks di depan tadi. Apa yang paling menonjol? Kita lihat lagi ya teksnya ya. Oke, nih. Di sini sudah sangat jelas sekali ya. Nada-nada indah terdengar mengiringi sebuah tarian khas suku Moy. Jadi dalam teks ini yang dibahas adalah lagu atau wenani yang berkaitan dengan tarian Wutu Laka. Jadi apa fungsinya yang sangat jelas terlihat pada teks ini? Ya, apakah pengiring upacara adat? Atau B, pengiring tarian? Atau C, menyebarkan informasi? Atau D, sarana bermain? Yang disebutkan secara jelas atau eksplisit pada teks adalah mengiringi tarian. Meskipun tadi ini ya ada bilang-bilang ada tentang acara adat gitu ya, tapi kan kita tidak disebutkan atau tidak diberitahu secara spesifik seperti apa sih acara adatnya atau bagaimana sih. Nah, jadi kita pilih yang paling menonjol,
yaitu sebagai pengiring tarian Butulaka. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Baik, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita punya 4 pernyataan di sini. Yang pertama yaitu tentang adaptasi lagu daerah ya, sehingga meningkatkan ketertarikan atau minat masyarakat. Yang kedua, inovasi pada lagu daerah yang berakibat pada lunturnya nilai-nilai tradisi. Yang ketiga adalah partisipasi lagu daerah dalam industri pariwisata yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, penggunaan instrumen modern menggantikan instrumen tradisional pada lagu daerah. Dampak positif yang mungkin timbul dari inovasi penyajian lagu daerah berdasarkan paparan tersebut adalah, kuncinya ada apa? Kata positif ya, dampak positif. Kita lihat di pernyataan pertama. Di lagu daerah Atawenani tadi, lagu daerah yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Betul ya tadi ya, lagunya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dibuktikan dengan apa? Kita bisa lihat di sini nih. Perkembangan zaman, musisi Sukume mulai menggunakan alat musik modern berupa gitar. Kemudian kalau dari gambar kita bisa amati ya, ini penggunaan kostumnya juga lebih menggunakan kalau di zoom, ini kalau kalian lihat, ini nanti bentuknya adalah menggunakan batik cendrawasih. Nah, menggunakan batik cendrawasih ya. Kemudian ada inovasi dari kostum, terus tadi mana ya? Nah, yang ini kita lanjut ke pernyataan terusannya nih. Berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga meningkatkan ketertarikan dan minat masyarakat. Betul ya, mereka berinovasi sehingga masyarakat minatnya meningkat. Kemudian yang kedua, inovasi pada lagu daerah berakibat pada lunturnya nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam penyajian atau penampilan lagu daerah. Pada teks, kita tidak bisa menemukan pernyataan tersebut ya, kita nggak bisa bilang itu betul atau salah. Karena apa? Karena di teks tidak ada. Jadi, tidak bisa dianggap sebagai fakta atau suatu kebenaran karena tidak ada buktinya pada teks. Yang pertama dan yang kedua, apakah ini sebuah dampak positif? Kalau dilihat, melunturkan nilai-nilai tradisi. Ini adalah bukan dampak positif juga ya. Selain di teksnya tidak disebutkan, juga bukan merupakan dampak positif. Lanjut ke pernyataan ketiga. Lagu daerah berpartisipasi dalam industri pariwisata yang secara tidak langsung ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Coba kalau kalian rasakan dari teks di depan tadi. Para pemain dalam kesenian atau tarian Butulaka ini bagaimana? Kini lagu Atawenani pun semakin meriah dan bersemangat, termasuk di dalam acara-acara adat yang ditampilkan bagi kepentingan pariwisata ya. Nah, karena sudah menyentuh pariwisata, otomatis pariwisata nanti berhubungan dengan industri yang akan mendatangkan uang atau material ya, atau materi yang meningkatkan kesejahteraan orang-orang. Nah, ini berarti betul ya, dan ini juga pernyataannya positif juga. Yang terakhir, penggunaan instrumen modern menggantikan instrumen tradisional pada lagu daerah. Ayo, dari gambar kita bisa menyimpulkan, dari gambar dan dari keterangan pada bacaan. Pada bacaan tidak disebutkan bahwa instrumen modern menggantikan instrumen daerah. Namun disebutkan bahwa instrumen modern ini mengiringi itu sebagai alat musik tambahan ya. Dari gambar sudah memperjelas nih, kita bisa lihat instrumen gitar. Lalu di sini di bagian bawah sini masih menggunakan instrumen tradisional. Ini juga instrumen yang dikembangkan oleh masyarakat lokal ya. Jadi pernyataan keempat ini juga pernyataan yang tidak tepat ya. Berarti pernyataan yang tepat yang mana? Pernyataan yang tepat ada di nomor 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah B. Oke,
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada catatan penilaian. Jadi si Jonathan ini sudah bernyanyi lagu Lancang Kuning, kemudian dinilai oleh temannya dan diberikan catatan. Yang pertama adalah suara yang jelas dan lantang, yang kedua adalah menyanyikan lagu dengan nada yang tepat, yang ketiga nada-nada panjang dengan sangat baik, tidak putus dan pemenggalan kalimat lagu yang tepat, dan yang keempat menerapkan cengkok khas Melayu pada lagu Lancang Kuning. Nah, pertanyaannya adalah kita harus memasangkan apa aja sih teknik yang dipakai Jonathan, yang diidentifikasikan si temannya Jonathan ini pada lembar penilaian ini. Di sini kita punya 4 pilihan. Yang pertama adalah frasering, yang kedua intonasi, yang ketiga artikulasi, dan yang keempat ekspresi. Oke, kita bahas satu persatu. Masih ingat ya, kalau frasering itu apa? Frasering itu berhubungan dengan apa yo? Frasa, pemenggalan kalimat lagu. Jadi untuk teknik frasering itu ditunjukkan oleh pernyataan ketiga. Pada jawaban A ini disebut pernyataan pertama. Berarti salah ya. Yang kedua, intonasi. Intonasi itu apa sih? Intonasi adalah ketepatan nada dalam bernyanyi alias tidak fals. Jadi di mana? Nah, ini ya nada yang tepat ada di pernyataan kedua. Nah, karena ini pilihan ganda, otomatis yang benar hanya satu. Maka jawabannya adalah intonasi. Yuk lanjut ke yang pilihan C nih, kita bahas ya. Artikulasi. Artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu ya, artikulasi adalah kejelasan pengucapan ya. Jadi kejelasan pengucapan itu suaranya jelas, yang dinyanyikan bisa didengarkan. Itu masuk ke pernyataan nomor 1. Oke, yang terakhir ekspresi. Ekspresi ini apa sih? Ekspresi itu adalah bagaimana kita mengungkapkan isi lagu melalui banyak jalan ya. Bisa lewat suara, maksudnya lewat pengaturan secara musikal, misalkan nanti yang nyanyi lirik, terus keras, terus dikasih penekanan, suaranya menyanyi sambil bersemangat, itu termasuk dalam ekspresi. Bisa juga lewat wajah, misalkan kamu nyanyi lagu sedih ya mukanya sedih, nggak terus cengengesan gitu kan ya, itu ekspresi ya. Di sini ada nggak? Di sini tidak dibahas ya ekspresi ya. Yang dibahas adalah kalau yang nomor 4 ini kita belum bahas ya. Yang nomor 4 ini menerapkan cengkok khas Melayu. Ini adalah gaya khas atau gaya bernyanyi lagu daerah ya. Jadi setiap daerah memiliki gaya tersendiri dalam bernyanyi. Misalkan lagu Jawa, kalau kalian mendengarkan sinian-sinian bernyanyi, suaranya seperti itu. Kalau kalian bandingkan dengan lagu Lancang Kuning, cara menyanyinya, gaya bernyanyinya pasti berbeda. Ya, itu ya. Soal nomor berapa nih? Tadi sampai lupa nomor berapa. Ya, paham ya? Kita lanjutkan ke soal, ya ini soal yang paling terakhir dari sesi ini. Berdasarkan catatan penilaian tersebut, maka aspek yang belum dibahas dalam penilaian tersebut adalah, nah ini kita tinggal lihat yang sebelumnya dong. Frasering sudah, intonasi sudah, artikulasi sudah, ekspresi yang belum ya. Jadi jawabannya apa? Ya, tentu saja sudah dengan mudah diputuskan. Frasering sudah, intonasi sudah, artikulasi sudah, ekspresi yang belum dibahas ya. Jadi jawabannya adalah ekspresi. Ya, pembahasan soal kita sudah selesai. Hanya itu saja yang akan saya bahas. Untuk pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan langsung melalui WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung hari ini di video pembahasan soal PTS kita. Bagi yang melaksanakan remedial, silahkan segera melaksanakan remedial sesuai dengan tautan yang akan dibagikan melalui Google Classroom. Bagi yang sudah mencapai KKM, selamat, kalian sudah mencapai KKM, pertahankan dan tingkatkan ya. Sekian dari saya, terima kasih.